Orang lain bisa bikin kita bahagia nggak? Atau gini saya balikin, orang lain bisa bikin kita sedih nggak? Bisa bikin kita marah nggak? Bisa bikin kita bete nggak? Ah, itu berarti jawaban-jawaban yang belum dewasa sih sebenarnya. Oh, tahu gitu nggak jawab ya. Tapi kalau nggak jawab nggak ketahuan ya, Bu. Nah, ulang. Ibu bapak, manusia itu berevolusi sampai saat ini. Evolusi. Maka ada zaman tumbuhan, ada zaman hewan, dan ada zaman manusia. Jadi semua evolusinya datang dari nabati ke flora fauna ke manusia. Saya kasih contoh. Ibu dan bapak, kalau pohon itu dia tidak punya kehendak, dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia hanya bisa nerima apapun lingkungan yang memberikannya kepada dia. Betul nggak? Contoh, kalau cuacanya gugur, musim gugur, akan gugur nggak pohon? Iya. Sekarang saya tanya, kalau saya sebagai manusia hanya mendapatkan impact dari lingkungan, saya happy kalau dia gitu, saya nggak happy kalau dia gitu, saya senang kalau mereka gitu. Berarti lingkungan yang memengaruhi saya, jadi saya cocok disebut manusia nggak kira-kira? Enggak, berarti saya masih di level apa? Pohon. Nah, gitu. Karena lingkungan masih mengatur saya. Dan yang menarik adalah dia pengen ngatur lingkungan lagi. Dan yang kita pengen adalah kamu berubah, mereka berubah, kamu harus mengikuti apa yang aku mau. Dan ibu bapak maaf ya, semakin menua, tingkat legowo itu makin turun biasanya. Maka kalau nggak dilatih, tingkat egois, tingkat ya maksudnya tingkat individual, tingkat level yang bawah, itu akan sulit untuk berubah gitu. Nah maka mudah-mudahan bukan hanya biologisnya yang naik, tetapi tingkat mudah-mudahan kita nggak berhenti di level pohon gitu kira-kira. Nah jadi saya mau nanya nih, orang lain bisa bikin kita happy nggak? Enggak. Bisa bikin kita sedih? Enggak. Yang menentukan sedih atau tidak adalah aku mengizinkan sedih atau tidak gitu. Betul nggak? Jadi kalau sekarang suka ada yang curhat, aduh Kang Abu, saya disakitin ini sama anak saya gitu. Terus saya tanya, emang kenapa? Anak saya tuh mulai nggak nurut. Ibu-ibu saya mau nanya, kalau anak ini nurut banget sama orang tuanya, jangan-jangan anak ini nggak punya pendirian. Betul nggak? Ini sekarang dibaliknya, Kang, anak saya tuh nurut banget, disuruh A ngikutin. Lah, justru kalau nurut banget, ini jangan-jangan dia nggak bisa menghadapi masalah loh. Maka ketika stigma dan mindset bahwa anak yang nurut itu adalah baik, di satu sisi sampai usia 30 nurut banget, ketika nanti dia menikah dia akan kesulitan menghadapi pasangannya. Kenapa? Karena selama ini jangan-jangan punya mindset bahwa anak yang nurut itu anak yang oke gitu. Sementara satu sisi komplain bahwa anak saya udah mulai nggak nurut. Saya bilang, ya bagus, berarti dia sudah punya pendirian dan critical thinkingnya sendiri gitu kira-kira. Berarti ibu bapak maaf ya, semakin dewasa seseorang, pasti semakin akan menghargai pertumbuhan siapapun sesuai dengan individunya masing-masing gitu kira-kira. Sampai sini oke? Sip? Aduh jadi diam-diam gini ibu-ibu, oke nggak ini? Kok jadi mendadak diam gitu? Oh, ini oke ya? Oh ini semakin mendewasa kali ya? Oh takut kejebak. Ya. Tapi dapat ya ibu bapak ya, ibu bapak maaf ya, tingkat egoisnya orang tua tuh parah bu pak, maaf nih, parah tuh dalam artian gini, kadang paling ngerasa bener, pokoknya harus didengerin, baperan, bu pak, udah lengkap aja. Nah ibu bapak kita semua mudah-mudahan nggak bertumbuh gitu ya bu pak, karena makin menua makin baper, makin neraka gitu bu pak. Sip ya. Jadi semua tergantung dari pilihan. Jadi tumbuhan naik ke hewan, Bu. Oh, ibu bapak kalau baca Quran ya banyak banget sindiran-sindiran Quran ke kita loh. Terutama di surat 7 ayat 179. Itu ada kalimat gini. Kamu udah aku kasih pendengaran gak dipakai. Dikasih penglihatan gak dipakai.
dikasih pikiran, akal. By the way, ibu bapak ini sering mikir nggak? Atau banyak pikiran yang mana? Nah, udah gitu aja ya. Banyak pikiran sama mikir dua beda loh ya. Iya. Jadi kayak kelihatan lagi mikir padahal banyak pikiran, itu beda, Bu, Pak ya. Beda loh. Ya. Dan perlu disadari memang jarang mikir sih. Karena semuanya rata-rata hanya melakukan dengan kebiasaan. Anyway. Nah, yang kedua, kenapa sih Quran itu sampai ngomong gini, Ibu Bapak? Kalau kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, akal, pikiran nggak dipakai, apa bedanya sama binatang ternak? Betul nggak? Ibu Bapak, saya mau cerita ya, waktu umroh tahun berapa, saya lupa tahun ya. Di sela-sela umroh itu kan suka ada kumpul di island-island gitu di Masjidil Haram ya, Ibu Bapak, dengerin ceramah. Ada satu kiai yang waktu itu ceramah keren banget, Bu Pak. Gini ceramahnya. Kamu perhatikan bahwa yang lagi tawaf itu rata-rata monyet dan babi, kata dia. Rata-rata monyet dan babi. Rata-rata binatang aja. Kaget nggak diomongin gitu, Bu Pak? Wah, langsung gini, tar. Ini ngomong apa nih? Gitu kan? Pas saya lihat nggak ada monyet satupun sih di situ gitu. Nggak ada binatang gitu. Nah, waktu itu saya belum ngerti banget kan. Terus si kayak ini ngejelasin. Kamu ini basyar atau insan? Atau kalau bahasa Indonesianya ya. Kamu ini orang apa manusia? Kalau boleh saya tanya, ibu bapak ini orang apa manusia? Nah, bingung nih, mulai bingung. Nah, kita bahas sedikit. Nah, takut salah ya, nggak apa-apa sih ya. Nah. Makanya ibu bapak kalau di surat At-Tin, kenapa ada kata-kata ahsani takwim, tapi bawahnya safilin. Jadi kita dikasih bentuk yang terbaik, tapi belum tentu kita menggunakan yang terbaik, maka bentuknya terbaik, tapi bisa di neraka gitu maksudnya. Ya, nanti ngerti sebentar lagi, contoh. Dah ya. Terus kita lanjutin pengajiannya. Wah, ini kiai asik bahasannya nih. Menyebut yang tawaf, anjing sama babi gitu. Monyet sama babi, maaf. Monyet sama binatang lah gitu. Taunya Bu, Pak, di tengah-tengah dia ngejelasin hal yang esensial yang saya nggak pernah lupa sampai sekarang. Jangan kira bahwa orang yang tawaf itu semuanya manusia karena kedoknya aja manusia, tapi isinya itu bisa binatang, dia bilang. Make sense baru. Ibu bapak maaf ya. Orang yang mau ngecup Hajar Aswad, sikut-sikutan, nyakit-nyakitin demi dia ngecup, kemanusiaannya di mana coba? Betul nggak? Abis gitu injek-injekan lah apa di depan, teriak-teriak apa, pokoknya apa. Saya baru make sense bahwa iya ya, ternyata ini muter-muter tuh jangan-jangan nggak ngerti aja sih gitu. Jangan-jangan dia hanya melakukan sebuah ritualisme yang didasari oleh egonya. Yang penting harus sholat di sini, mau gimana pun harus ngecup ini. Yang penting setelah semua aku mendapatkan pahala gitu misalnya. Ibu bapak maaf ya, ada nggak orang sekarang ibadah nyari pahala? Ada nggak? Kira-kira ikhlas nggak kalau gitu? Transaksi dong. Oh, pokoknya saya mau sholat di Hijr Ismail. Kenapa? Karena kalau sholat di sini saya diampuni. Saya emang sholat di Kemang nggak diampuni ya? Gitu. Ibu bapak saya mau nanya ya, doa di depan Masjidil Haram sama doa di depan Kemang sini, menurut ibu bapak yang didengar sama Allah yang mana? Iya kan, Allah dekat ya. Nah, dari penjelasan itu, si Syekh ini keren banget bahwa ingat loh ya, ada basyar, ada insan. Maka nggak ada kata-kata basyar kamil yang ada insan. Jadi ibu dan bapak kalau kita bentuknya seperti ini, tapi tidak ada kemanusiaan, ya ini tuh sama dengan hewan aja sih. Maka karakteristik hewan itu cuma ada dua. Kalau nggak makan, reproduksi. Udah gitu aja. Makan, reproduksi. Makan, reproduksi. Makan, reproduksi. Jadi kalau urusan hidup cuman makan, keinginan. Makan, keinginan. Quran bilang, apa bedanya kamu sama binatang ternak? Nah maka, kata kunci bertambahnya usia, Bu, Pak. Kita ini yang pasti tuh orang aja, Bu, Pak. Udah pasti. Sedang belajar menjadi manusia. Karena manusia itu, orang yang sudah memiliki sifatnya Tuhan. Makanya orang yang memiliki sifatnya Tuhan disebut ketuhanan.
Karena kita sebagai manusia, kita sebagai orang yang sudah memiliki sifatnya Tuhan. Apa sih sifatnya Allah yang paling mendasar? Welas asih. Jadi kalau semakin tambahnya usia, nambahnya naik welas asih, disitulah yang disebut yang namanya semakin dewasa. Berarti ibu bapak maaf ya, kalau kasih sayangnya makin tinggi, satu hal yang akan terjadi, semakin memaklumi, itu nomor satu Bu Pak. Berarti kalau semakin memaklumi, semakin banyak menerima realitas hidup, semakin banyak menolak realitas hidup. Menerima. Sementara mohon maaf, bisa jadi loh umurnya nambah, tapi realitas hidupnya ditolak terus gitu. Aduh Bu Pak, maaf ya, semakin memori mendalam, semakin banyak hal yang belum diterima, semakin akan banyak luka-luka batin, dan usia yang bertambah, luka batin itu yang akan membuat kita sulit mendewasa Bu Pak. Maka kata kuncinya, menua terbaik adalah dengan menambah usia, dengan menambah juga permaafan Bu Pak. Jadi sebisa mungkin nambah umur, nambah juga kualitas memaafkan. Makanya ibu bapak kalau bisa ulang tahun jangan setahun sekali, kelamaan gitu. Ya, perayaan biologisnya setahun sekali, tapi perayaan ulang tahun jiwanya setiap saat. Ibu bapak maaf ya, orang mati itu ciri-cirinya apa sih Bu? Kan kalau sekarang, supaya nanti kita paham ibu bapak, hidup dan mati itu nggak bisa terpisah. Karena sejatinya kita ini hidup mati diulang-ulang Bu Pak. Contoh. Kita tarik nafas, buang nafas. Berarti 1 detik hidup, 1 detik mati. 1 detik hidup, 1 detik mati. Kalau nafasnya udah nggak ditarik lagi, tanah kusir gitu. Selesai. Secara tubuh bio. Tapi sekarang sebetulnya tiap detik hidup mati nggak Bu Pak? Inhale, exhale. Inhale, exhale. Dan setiap hidup dan mati inilah kita dalam konteks berkelanjutan. Sehingga contoh aja ibu bapak, maaf ya, supaya kita mulai punya perspektif kematian itu bukan takut gitu Bu Pak. Karena salah satu ciri kedewasaan seseorang dalam konteks kesadaran, dia sudah menerima kematian dan dia sudah nggak takut sama yang namanya kematian. Makanya kalau ngomongin sufi Bu Pak, sufi itu nggak pernah takut mati, justru nunggu kapan aku akan mati. Karena kematian adalah jembatan untuk berjumpa kepada Allah yang sejati Bu Pak. Betul nggak? Kalau tanpa mati nggak bisa menyatu secara utuh, nggak bisa dalam tanda petik. Berarti pertanyaan saya, kematian itu titik sampai atau jembatan? Kematian itu titik sampainya atau jembatannya? Jembatan. Untuk ilaihi rojiun. Cuman kita banyak didongengin sih, banyak dibohongin, mati gitu, mati gini. Akhirnya kita fokus ke ketakutannya. Sampai tadi, aduh pokoknya belum siap karena nanti aku takut, aku tuh banyak dosa. Siapa yang nggak banyak dosa sih Bu Pak? Betul nggak? Sehingga kata kuncinya tidak tertitik beratkan kepada ketakutannya, justru kepada penerimaan bahwa kematian adalah realitas yang paling pasti dalam hidup. Semakin kita berkurang rasa takut terhadap mati, semakin kita akan mencintai hidup dan semakin kita akan hadir utuh di sini saat ini Bu Pak. Jadi ibu bapak maaf ya, ketakutan itu penyakit bahaya. Worry, anxiety, itu nanti kalau levelnya lebih rendah lagi bisa apatis Bu Pak. Kalau udah apatis, kalau pakai bahasa psikiatrinya, bensinnya habis Bu Pak. Itu orang kenapa orang apatis, depresi, anxiety itu nggak mau keluar dari kamar karena nggak ada tenaganya gitu kira-kira. Nah maka ibu dan bapak, yuk, yang paling terpenting sekarang bukan takut akan mati, justru merubah persepsi dan konsep kita tentang mati. Contoh lagi, ibu bapak maaf, innalillahi wa inna ilaihi, kita mau pulang kemana Bu Pak? Ke Allah, betul nggak?
Berarti di sini sementara aja nggak? Iya. Jadi kira-kira kalau ada yang mati, itu perjalanan ke Allah nggak? Berarti dia lagi perjalanan ke rumah sejatinya nggak? Berarti kira-kira berduka cita atau bersuka cita? Gitu. Tapi yang ngerti ini cuman 1%. 99%-nya enggak ngerti. Maksud saya, ibu-ibu kan paham sekarang. Tapi nggak usah juga kalau besok ada siapa yang meninggal ngasih turut bersuka cita. Jangan. Nanti berantem. Tapi kita paham bahwa ketika ibu, kalau orang yang mati disebut meninggal nggak? Kenapa disebut meninggal? Bukan meninggalkan tubuh fisiknya. Ya nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Karena kenapa? Diri kita yang sejati ini bukan tubuh fisik ini, bukan. Ini adalah kendaraan. Maka kalau ini adalah kendaraan, yang paling esensi itu sopirnya. Yang paling esensi itu si drivernya di dalamnya. Apa itu? Ruh dan jiwa. Maka kalau kata Dream Theater, dibilang bahwa spirit carries on. Bahwa ruh dan jiwa itu akan mengalami perjalanan berikutnya. Jadi yang namanya kematian, kematian itu adalah tubuh biologisnya aja yang udah tidak berfungsi. Setuju Ibu Bapak? Sip ya? Maka maksud saya Ibu Bapak ya, maaf banget nih. Perlu kita memfilter apapun informasi, kalau bisa yang jangan yang banyak takutnya gitu Bu. Iya, dari kecil kan kita ditakut-takutin, betul nggak? Nggak sholat neraka, ini neraka, apa neraka. Maka Ibu dan Bapak, di era sekarang kita kelebihan informasi ini, yang paling penting adalah aku punya filter terhadap apa yang aku dengar, aku lihat, dan aku pikirin. Karena nggak semua harus didengar, nggak semua harus dilihat, nggak semua harus tahu. Ibu dan Bapak penting punya filter bahwa ini penting dan menguntungkan atau enggak. Selain itu, nggak usah. Karena kalau bukan kita yang memfilter, nggak ada yang bisa memfilter gitu. Cuman memang karena tingkat kekepoan tinggi sih ya, kali ya, kepo gitu. Ibu Bapak tahu kepo ya, tahu ya? Kepo itu singkatan dari knowing every particularly object. Pengen tahu sampai partikelnya gitu kira-kira. Nah itu bahaya. Nah yang berikutnya, berarti Ibu Bapak maaf ya, knowing every particular object. Tuh orang kepo tuh. Nah sekarang kepo tahu apa kepo? Pokoknya kepo aja, nggak tahu gini-gininya ya. Pokoknya kepo aja gitu. Nah oleh karena itu Ibu dan Bapak, yuk lepaskan ketakutan dogma, doktrin, stigma, budaya, tradisi, lepasin Bu. Karena once kita tidak melepaskan ketakutan itu akan menghantui kita. Semakin kita tidak mencoba melepaskan, dengan usia yang bertambah, semakin dia mengerak dalam memori gitu kira-kira. Jelas ya Bu, Pak? Jadi kata kunci hari ini adalah 1, belajar tetap menjadi manusia. Belajar terus-menerus untuk mengenal diri, supaya kita tidak terjebak oleh dongeng, stigma, apapun lah. Karena semuanya hal ini tidak bisa diwakilkan. Nah, Ibu dan Bapak, ini hal yang paling penting. Ya, berikutnya. Pilihlah circle yang sefrekuensi, Bu Pak. Udah gitu aja. Karena siapa temanmu menentukan kualitas jiwamu. Udah gitu. Contoh. Dosen psikologi saya tuh pernah nanya gini. Saya nggak harus kenal kamu. Kamu kasih 5 orang kenalan kamu, saya akan tahu kamu seperti apa. Jadi lingkungan memengaruhi nggak Bu Pak? Ibu Bapak maaf ya, secara alamiah, semakin menua, teman makin dikit udah pasti aja Bu Pak. Gini,
Bedain antara teman dan kenalan, itu bedain. Kenalan bisa banyak, tapi teman sejati itu nggak banyak, Bu. Nggak banyak aja. Jadi di usia-usia 40-50 tahun ke atas ya, kalau punya teman 20-15, wah top banget, Bu. Karena yang akan jadi teman sejati itu hitungan jari biasanya. The true friend. Maka, bestie, maka circle kita di mana pertemanan itu sangat memengaruhi kedewasaan, Bu. Dan kalau kita ngomongin hukum semesta itu ada kata-kata like attract like. Semua frekuensi akan dipersatukan dengan frekuensi yang selaras. Bagi ibu-ibu yang udah mulai nggak suka ngegosip, ya, itu nanti akan dipertemukan sama yang nggak suka ngegosip lagi gitu kira-kira. Dan udah mulai nggak nyaman kalau masuk ke pertemuan yang banyak gosipnya, pasti nggak nyaman. Gitu. Dan itu alamiah, Bu, Pak. Dan itu nggak bisa dipaksa-paksa. Maka tidak ada pertemanan yang terpaksa, tuh nggak ada. Karena semuanya datang dari kenyamanan frekuensi yang selaras gitu, Bu, Pak. Ibu bapak maaf ya, ibu bapak kalau lagi ketemu sama teman-teman sefrekuensi happy nggak kira-kira? Happy banget. Makanya tadi bapak bilang bahwa ibu senang banget dikunjungi sama teman-teman. Ya, ini salah satu kebahagiaan adalah kita menciptakan vibrasi ini kan pagi ini. Betul nggak, Bu, Pak? Sip. Maka ibu bapak hati-hati, ada 3 tipikal orang. Kalau tadi 3 tipikal level tumbuhan, binatang, manusia, ini 3 tipikal orang. Dan ibu bapak perlu melatih ini untuk tahu. Nomor 1 yang paling tinggi itu disebut orang yang meningkatkan energi kita. Itu nomor 1. Ciri-cirinya, kalau ibu bapak ketemu orang ini ngobrol 5-10 menit, habis ngobrol, wah jadi semangat. Nah, ini good person. Good vibes, good energy gitu. Karena vibes-nya dia nular ke kita gitu. Nah yang kedua, netral-netral aja. Sebelum ngobrol biasa, habis ngobrol biasa. Nah udah nggak apa-apa juga sih. Nah yang bahaya nomor 3 ibu bapak. Nomor 3 ini tipikal saya sebut sebagai vampire energy, nyedot energi itu. Nah, jadi ibu bapak pernah nggak ketemu sama orang ya, ngobrol 5-10 menit, habis ngobrol capek banget, lelah. Pernah nggak, Bu, Pak? Soalnya dia dikit-dikit ngejelekin orang, ngomongin orang, julid lagi, ngejelekin, lelah gitu. Dengernya aja lelah gitu kira-kira. Yang nakal. Pernah nggak, Bu, Pak? Nah, dan ibu bapak maaf ya, kalau kitanya yang tidak memilih, kitanya yang akan terpaksa. Maka dari 3 poin ini saya mau membagi 3 statement nih. Ada orang jahat, ada orang baik. Nah, nanti yang ketiga habis ini. Contoh, ibu bapak maaf ya, ini saya mau nanya ya sama ibu bapak nih, tapi jawabnya di hati aja. Ya, udah nggak usah diceplosin, nggak usah, di hati aja. Ya, saya mau nanya nih. Syarat dijawab 1 detik setelah saya ngomong, ibu bapak langsung jawab. Setuju? Kenapa? Jawaban yang spontan itu paling jujur. Jadi kalau ibu bapak nanya sama orang terus dia lebih dari 3-4 detik udah pasti mau bohong aja, udah gitu aja. Nah, karena dia pasti nyari alasan. Karena sesuatu yang spontan itu biasanya pure. Makanya kenapa 1 detik setelah pertanyaan saya beres, ibu bapak jawab langsung. Setuju ya? Siap. Pertanyaan saya itu siapa? Berarti nanti jawabannya subjek. Siapa? Oke? Di dalam hati ibu dan bapak, di dalam perasaan ibu dan bapak, atau di dalam pemikiran ibu dan bapak, langsung jawab habis ini, siapa orang yang paling berharga dan yang paling dicintai? Ya, dijawab di hati aja. Dah, cukup. Udah ya? Ada yang jawab orang tuanya? Ada. Ada yang jawab anaknya? Ada yang jawab cucunya? Ada yang jawab pasangannya? Nggak, oh ya nggak apa-apa, ya. Ya, oke, sip ya. Ya, emang urusan itu di mana-mana langsung chaos sih, nggak apa-apa, ya, sip. Oke. Ya, nggak apa-apa, ya. Ya, nggak apa-apa, ya. Tapi ibu bapak maaf ya, tadi siapa yang menjawab diriku sendiri? Itu di bawah 4 atau 5%, Bu, Pak. Lucu deh, Bu, Pak. Saya kemana-mana seminar ya, kalau nanya
Siapa yang paling berharga dan yang paling dicintai dalam hidup? Langsung nomor satu ibunya, anaknya, suaminya, siapa. Dan dia paling melupakan yang paling esensi dalam hidup adalah betul nggak? Berarti kemungkinan besar kalau ditanya yang paling berharga dan yang paling dicintai orang lain, itu ciri-ciri dia tidak memiliki self love. Jangan-jangan dia kekurangan bensin cinta di dalamnya. Ya. Nah, tapi ibu bapak udah nggak usah merasa bersalah, apa-apa, terang aja. Apa-apa. Survei. Nah, sekarang saya tanya, maaf. Ibu bapak kalau pernah naik pesawat, kalau ada si pramugari ngasih tahu ada yang udaranya ada sesuatu, turbulence, keluar si masker, si pramugari nyuruh yang dipakai ibunya dulu atau anaknya dulu? Masa anaknya? Ibunya dulu. Betul nggak? Put yourself first, baru other. Karena bagaimana seorang ibu mau nolong anaknya kalau ibunya tidak tertolong, betul nggak? Iya. Nah, ibu dan bapak, maaf nih ya. Kalau kita ngomongin orang jahat nih ya. Jadi mudah-mudahan semakin mendewasa ini semakin gak jadi orang yang di level bawah. Orang jahat, ibu bapak, ciri-cirinya gini. Keluar no, ke dalam yes. Contoh, pokoknya orang lain rugi, nggak peduli, orang lain nggak untung, nggak apa-apa, yang penting gua. Nah itu jahat namanya. Oke? Dan saya rasa nggak ada itu di ruangan ini. Nah, ya, wah udahlah. Saya rasa kita udah lewat lah tahapan itu gitu. Tapi bu, pak, ini jebakannya. Naik satu level disebut orang baik. Ibu pernah dengar nggak? Ih tahu nggak orang itu baik? Pernah dengar gitu nggak? Atau pernah ngomong nggak? Tapi sayangnya orang baik itu biasanya yes keluar tapi no ke dalam. Artinya apa? Dia akan ngikutin orang lain mau apa, oke. Padahal hatinya nggak suka. Dia akan mengiyahkan sesuatu yang dia nggak jujur sama perasaannya. Akhirnya dia jadi people pleaser namanya. Akhirnya dia bahkan nggak bisa bicara no, nggak bisa nolak, dan tipikal ini adalah tipikal orang yang nggak enakan. Nggak enakan, bu. Datang yuk, kenapa? Nggak enak kalau nggak nanti. Nah, padahal dia nggak pengen datang sih. Melakukan apa? Iya, kenapa? Karena kalau nggak kan nggak enak. Nah, orang nggak enakan itu biasanya tidak mencintai dirinya. Dan ibu bapak maaf ya, maaf banget nih. Orang nggak enakan, orang baik itu jauh lebih menderita daripada orang jahat, bu. Jahat. Jadi justru orang baik jauh lebih menderita dari orang jahat. Jadi ibu bapak mending lebih jadi orang yang mana? Bukan, jangan yang jahat, yang sadar yang di atas nih. Orang sadar adalah yes keluar pun yes ke dalam. Aku jujur dengan perasaanku, kalau aku oke, I will do it. Kalau aku nggak oke, aku nggak akan kerjain. Nah itu dewasa, bu. Sip ya. Makanya kenapa kata kuncinya adalah sadar. Sehingga ketika remote control happiness kita selalu dititipin di luar, aku akan bahagia kalau kamu gitu, aku akan bahagia kalau mereka gitu, aku. Hidupnya jadi banyak kategori. Setuju bu, Pak? Sip ya? Jadi jangan lupa bu, Pak, sesayang-sayangnya sama cucu, sesayang-sayangnya sama siapapun, jangan lupa untuk menyayangi dirinya sendiri. Sip ya? Karena tidak ada yang bisa menyayangi diri kita kecuali diri sendiri, bu, Pak. Selesai. Ibu bapak mau craving love dari pasangan, craving love dari anak, craving love dari cucu, ibu bapak akan siap-siap kecewa aja. Karena yang namanya menyayangi itu nggak bisa diwakilkan kecuali bagaimana aku
selalu belajar untuk mencintai diriku sendiri gitu. Oke Bu, Pak. Sip ya. Maka di pertemuan yang bahagia ini, di hari ulang tahun yang spesial ini, semoga yang dikedepankan adalah bagaimana aku merawat kebahagiaanku. Karena itu nggak bisa diwakilkan Bu, Pak. Nggak bisa diwakilkan. Dan ibu-ibu bersyukur ibu-ibu punya circle yang luar biasa seperti ini. It is very good circle. Di mana kita di sini bisa berkomunikasi, bisa berbagi pelajaran, bisa berbagi cerita, dan circle ini yang akan membawa kita terus menumbuh mendewasa bersama gitu kira-kira. Dan kata kuncinya siapapun di luar diri kita, semuanya hanyalah teman bertumbuh. Selesai. Bertumbuh. Contoh. Ibu bapak pernah ngelihat kalau ketemu orang nyebelin, kesal nggak Bu, Pak? Iya. Coba diganti sekarang begitu. Oh, ini teman bertumbuh. Gitu Bu. Teman bertumbuh. Ibu bapak maaf ya. Ibu-ibu, bapak-bapak bisa jadi orang sabar nggak kalau nggak ketemu orang nyebelin? Bisa jadi orang sabar kalau nggak ketemu orang nyebelin? Nggak bisa kan? Kita sabar karena menghadapi orang menyebalkan. Betul nggak? Berarti orang yang menyebalkan, guru terbaik untuk kita sabar nggak? Berarti kalau ketemu orang nyebelin, alhamdulillah atau astagfirullah yang mana? Nah, orang dewasa adalah begitu orang nyebelinnya datang, dia akan bilang alhamdulillah. Nah, itu dewasa berarti. Sip ya. Berarti ketika kita mulai dihadapkan dengan situasi yang kita nggak suka, jangan lupa semuanya adalah pola nutrisi kedewasaan kita gitu. Oke Bu, Pak? Sip ya. Terakhir, 3 yang terakhir nih. Supaya kita bisa sama-sama refleksi. Sampai sini oke Ibu Bapak? Sampai sini ada yang didapetin ada? Nasib, mantap. Alhamdulillah. Ya. Gak enak di meja ini tunjuk-tunjukkan. Jadi saling tunjuk ya Bu ya? Iya, nggak apa-apa Bu ya. Karena saling nunjuk itu ciri-ciri belum dewasa aja sih, nggak apa-apa iya. Tunjuk-tunjukkan lah. Iya, nggak apa-apa Bu, ya nggak apa-apa. Oke. Saya selalu pengen mengulang-ulang message ini Ibu Bapak, maaf ya. 1, agama tuh bukan tujuan Bu Pak. Agama itu bukan tujuan. Ritual tuh bukan tujuan. Rajin sholat 5 waktu tuh bukan prestasi. Ibu-ibu sering tahajud, sering hataman, bukan prestasi. Sering puasa Senin Kamis, bukan prestasi. Ya, jadi keseluruhan itu hanyalah jembatan untuk membuat kita lebih takwa. Betul nggak? Karena jangan sampai jembatannya tiap hari dilewatin tapi nggak nyampe-nyampe gitu Bu. Karena sekarang mindset soleh, solehah, agamis, keren adalah wih rajin ke masjidnya. Belum tentu. Siapa tahu orang yang rajin ke masjid nyolong sendal, bisa nggak Bu Pak? Bisa. Sip ya. Wih dia kayaknya solehah banget, kenapa? Karena pakai wah tertutup banget, belum tentu Bu Pak. Karena kata kuncinya dalam konteks apapun tidak terletak pada tubuh fisik, tidak terletak pada syariatnya, tidak terletak pada ritualnya, tapi terletak pada nilai-nilai ketakwaan. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Berarti puasa jalan menuju takwa. Sholat jalan menuju usia yang bertambah pun jalan menuju takwa. Oke? Jadi yang penting sholatnya atau takwanya? Dua-duanya. Jadi yang penting puasanya atau takwanya? Dua-duanya. Maksud saya supaya kita tetap berritual dengan taat, tetapi tidak lupa menuju kepada yang namanya ketakwaan. Setuju Ibu Bapak? Oke. Maaf ya, tidak pernah ada kata-kata di Quran orang yang paling mulia di hadapanku kata Allah orang yang agamanya Islam. Nggak ada Bu Pak.
Tidak pernah ada kata-kata di dalam Al-Quran, orang yang paling mulia di hadapanku adalah orang yang rajin umroh. Nggak ada. Orang yang rajin tahajud. Nggak ada. Orang yang hatam puluhan kali. Nggak ada. Melainkan, inna akromakum indaullahi atqakum. Yang paling mulia adalah orang yang paling takwa. Setuju? Nah, siapa orang yang takwa? Satu, seiring dengan tambahnya usia, seiring dengan bukan kualitas, lamanya kita hidup di sini berkurang. Ibu bapak jangan lupa, orang yang takwa adalah orang yang sadar kalau dirinya tamu di hidup ini. Maka kalau sadar dirinya tamu, dia akan sadar bahwa aku nggak pernah memiliki apa-apa. Maka orang yang tidak dewasa banyak merasa kehilangan dalam hidupnya. Berarti nggak dewasa aja. Aku kehilangan apa? Emang kan bukan punya kamu juga. Betul nggak, Bapak? Berarti seseorang yang melekat akan cenderung merasa kehilangan. Berarti ketika kita latihan untuk tidak melekat, kita akan latihan untuk tidak merasa memiliki. Dan kematian yang husnul khotimah adalah kematian yang tidak ada kemelekatan, Bu. Sampai sini oke? Pertanyaan saya, gimana cara melatih supaya tidak melekat? Sederhana. Berhenti jadi orang pelit, Bu, Pak. Selesai. Jangan sampai menjadi orang yang tidak mau menolong orang, misalnya. Makanya, kenapa di Al-Quran itu ciri-ciri orang takwa nomor 1, dia mampu bersedekah baik lapang maupun sempit. Mampu apa, Bu, Pak? Baik lapang maupun. Ibu bapak tolong bedain antara sedekah dan ngasih, dua hal yang beda loh ya. Karena orang ngasih belum tentu sedekah. Belum tentu. Contoh. Ini saya pakai contoh yang real aja. Misal, ibu bapak saya lagi megang apa? Kertas. Yang kita sepakati ini namanya uang. Yang kita sepakati ini nilainya 100.000. Betul? Jadi kita terhadap kertas ini punya keyakinan yang sama. Betul nggak? Makanya kadang-kadang uang itu adalah sistem keyakinan tertinggi dari apapun. Orang yang agamanya berantem sama uang bisa damai, Bu, Pak. Gitu kira-kira. Karena semua agama, semua mazhab bilang ini 100.000. Maaf ya, kan nggak bisa. Ini berapa? Nggak, ini kayaknya 50.000. Kenapa? Karena keyakinanku bukan keyakinan mazhab ini. Kan enggak, betul nggak, Bu, Pak? Sip ya? Maka kepercayaan tertinggi itu jangan-jangan sama uang. Nah, tetapi, apa yang mau saya kasih contoh? Ketika saya ngasih ini ke orang lain, jangan-jangan saya cuma ngasih kertas, Bu, Pak. Betul nggak? Karena sedekah itu bukan mindahin uang, bukan. Sedekah itu bukan mindahin dari saya ke dia, bukan. Makanya dalam bahasa Inggris disebut charity. Charity adalah membagikan kasih sayang. Membagikan kasih sayang itu sedekah, bukan ngasih uangnya, bukan. Contoh, saya pengen berbagi sama orang ini kasih sayang, tapi bentuknya uang. Maka saya memberi cinta dengan simbol uang. Yang saya kasih sama orang itu cinta saya, bukan uangnya aja. Nah, ibu bapak maaf ya, hari ini ada orang ngasih uang, tapi tidak memberikan cintanya. Itu namanya ngasih. Makanya bukan sedekah. Jadi nggak bisa sekarang let's say udah dipenuhi uangnya aja, tapi nggak dipenuhi oleh perhatiannya. Sakit, Bu. Yang penting dikasih deh, iya, tapi tidak diberikan cinta di situ. Sakit juga. Maka lack of attention, kekurangan perhatian dan kekurangan cinta, karena bisa dianggap sekarang bahwa semuanya kalau udah dikasih kertas ini aman. Padahal mungkin yang dibutuhkan adalah pelukan. Padahal mungkin yang dibutuhkan adalah kehadiran untuk mau didengar. Maka bersedekah itu lapang dan sempit, bukan urusan hartanya, bukan. Tapi yang paling penting adalah sikap hati kita ketika kita memberikan. Oke, Bu, Pak? Sip ya?
Ih, jadi lemas gini, ibu bapak oke nggak? Paham ya? Berarti bersedekah bukan berapanya, tapi sikap hati dan cinta kitanya yang penting. Ya. Jadi seberapa cinta yang kita berikan, seberapa cinta yang kita sematkan dalam apapun perilaku dan perbuatan kita, itu yang meter, Bu, Pak. Karena begitu memberi tanpa cinta, itu bukan sedekah namanya. Makanya sedekah itu dari kata dasar dari sidik. Sidik itu membenarkan. Membenarkan apa? Membenarkan kasih sayangnya Tuhan. Gitu. Makanya sifatnya Nabi Muhammad, salah satunya apa, Bu, Pak? Sidik. Amanah, fatonah, tablik gitu. Jadi sidik itu artinya membenarkan bahwa aku nggak punya apa-apa, maka aku akan berbagi. Ada hukum terima kasih. Oke, Bu, Pak? Jadi maaf ya ibu bapak ya, rajin ngaji, rajin tahajud, rajin umroh, tapi pelit, Bu, Pak. Nah, belum nyampe berarti. Nggak sidik. Berarti dia masih banyak yang digenggam. Dan itu sulit untuk dewasa. Makanya ibu bapak kalau habis umroh laki-laki disuruh tahalul nggak? Disuruh potong rambut nggak? Itu kan rambut itu simbol dari mahkota kan? Simbol dari harta yang kamu potong, kamu keluarin. Perempuan juga? Iya, perempuan juga. Tapi kan yang lebih ekstrim kan laki-laki ya. Maksud saya jangan sampai pulang umroh rambutnya botak tapi pelit gitu, Bu. Kan jangan gitu. Kalau pelitnya turunan. Gimana? Turunan. Nih ibu bapak maaf ya. Nggak ada pelit turunan tuh nggak ada, Bu, Pak. Nggak ada. Ya, Bu, pindah mending nyari circle yang lain, Bu, ya. Ini circle-nya toksik kayaknya, Bu, ya. Ya. Belum dewasa. Aduh, ini belum dewasa ya. Iya, benar. Aduh, ini kalau Sweet 17 party sih oke ya. Ini Sweet 77 loh ya, ya gitu sih, tapi ya udah aja. Esteller. Iya, oke. Sip ya. Ibu bapak oke ya. Jadi nomor satu balik lagi kata kuncinya adalah jangan lupa untuk yang paling terpenting dalam melakukan apapun adalah seberapa cinta kita yang kita taruh untuk kita lakukan itu gitu. Ya, sikap hati kita jauh lebih penting daripada uang yang keluar. Gitu. Sip ya. Karena uang keluar tapi sikap hatinya nggak penuh dengan welas asih, itu bukan sedekah namanya gitu. Oke ya ibu bapak ya. Nah yang kedua ibu bapak, saya selalu ulang-ulang, punten pisan kalau ibu bapak bosan, tapi ini kayaknya penting banget gitu. Maaf ya, ibu bapak semakin biologis kita tua, semakin semua sistem hormonalnya turun, Bu. Mau nggak mau, suka nggak suka. Jadi ibu dan bapak maaf ya, salah satu homeostasisnya tubuh manusia, homeostasis itu adalah keseimbangan, itu datang ketika emosi, perasaan, dan pikirannya stabil. Contoh. Ibu bapak, setiap emosi kita itu memengaruhi perasaan. Oke? Setiap perasaan memengaruhi pikiran. Oke? Setiap pikiran pasti akan membuat image atau gambaran pikiran. Dan image pikiran itu ditranslate sama otak kita ke tubuh pakai chemistry hormonal kita. Jadi gampangannya, kalau ibu bapak emosinya nggak bagus, berarti perasaannya nggak bagus, berarti pikirannya nggak bagus, berarti image-nya nggak bagus, berarti hormon yang keluarnya pasti nggak bagus. Minimal yang keluar adalah stres hormon. Kalau stres hormonnya keluar, berarti tubuh kita lagi tidak bertumbuh. Nah ibu bapak maaf ya, salah satu stres hormon itu dipicu karena kenapa? Karena terlalu banyak penolakan dan marah-marah. Marah, benci 5 menit, itu membunuh sel imun tubuh kita, tidak bekerja 6 jam, Bu, Pak. Jadi kalau orang baper, cepat kesinggung, banyak marah-marah, egois, cepat judgement, udah pasti tubuhnya ikut nggak sehat. Udah pasti aja. Jelas ya? Nah sekarang saya tanya, emosi dipengaruhi tubuh nggak, Bu, Pak? Iya, jadi ibu bapak maaf ya,
Meskipun usia bertambah, tapi ibu bapak jangan lupa untuk kalau ada, tetap lakukanlah olahraga, Bu. Iya. Ibu bapak saya mau kasih contoh ya. Ini cerita tapi agak ekstrim, bukan ekstrim sih, agak kontroversi. Jadi teman saya, dia dianggap sebagai orang yang tidak cinta sama ibunya. Dianggap sebagai orang yang tidak cinta sama ibunya. Kenapa? Karena ibunya tinggal sama anak teman saya ini, gitu. Anggap aja gitu ya gampangannya. Dan dia naruh ibunya di lantai 2. Berarti si ibunya ini kalau mau naik turun harus lewat tangga dulu. Ya. Di satu sisi teman-temannya komplain, dasar lu anak udah tua disimpan, capek dong kasihan. Ini nih, nggak ngerti. Semakin tubuh nggak digerakin, semakin tubuh tidak dilakukan yang namanya exercise, di situ emosinya pasti nggak bagus, perasaan nggak bagus, pikiran pasti nggak bagus. Jadi alih-alih kasihan, aduh udah sepuh ya, sebisa jangan banyak jalan. Ibu bapak, justru apa yang dilakukan teman saya ini untuk tetap ngebuat tubuh fisiknya bekerja berjalan supaya emosinya tetap bagus gitu kira-kira. Oh bagus. Berarti ibu bapak maaf ya, semakin tubuh kita ini tidak banyak bergerak, berarti emosinya semakin nggak stabil, berarti akan ngebuat mood juga jadi nggak oke gitu. Makin rentan. Jadi ibu bapak maaf ya, suka nggak suka, mau nggak suka, apapun itu, ibu bapak sebisa mungkin do exercise. Sebisa mungkin olahraga sesuai dengan kemampuan. Cuman mau jalan, grounding, apapun, yang penting ibu bapak gerak. Dah gerak. Tapi jangan mulutnya aja yang gerak ya gitu maksudnya. Mulut juga gerak sih gitu. Sip ya? Maka yang kedua itu kaitannya sama emosi dan ego. Ibu bapak kalau lagi kesel, gerak. Kalau lagi baper, gerak. Kalau lagi ngerasa bad mood, gerak. Kata kuncinya, gerak. Berarti kalau kurang bergerak, pasti emosian. Burger. Nah, jadi perbanyaklah burger. Oke Bu Pak? Kenapa? Karena, ini penting. Kita semua nggak pernah punya musuh. Kita semua nggak pernah punya masalah. Kita semua nggak pernah punya konflik kecuali sama ego kita masing-masing. Titik. Jadi kalau ibu bapak ngelihat ada orang, itu bukan dianya yang tapi egonya yang bermasalah. Ya, maka semua manusia hanya punya masalah dengan egonya masing-masing. Pertanyaan, ego di luar atau di dalam? Jadi saya sering banget ngomong ini bahwa ibu dan bapak kalau punya masalah jangan cari jalan keluar tapi cari jalan ke dalam. Karena kalau kita menyelesaikan ke dalam, yang di luar ikut selesai. Jadi kalau kita ngelihat yang di luar nggak beres-beres, berarti yang di sininya belum diberesin. Oke? Dan kata kunci ngeberesin yang di dalam nomor 3 adalah pandai-pandailah memaafkan. Ibu bapak yang saat ini belum ada yang dimaafin, sok cepetan maafin. Dah, mumpung masih ada waktu. Sebisa mungkin waktu dihabiskan untuk bisa memaafkan yang belum dimaafkan gitu. Kenapa? Semakin tidak memaafkan pasti semakin berat. Dan ibu bapak maaf ya, maaf banget nih. Terkadang justru kebanyakan konflik sering dengan atas nama cinta, Bu Pak. Maka akan banyak sekali justru kita akan banyak disakiti sama orang yang kita sayang dan kita cintai, Bu Pak. Ya, oleh karena itu pasti problem terbesar dalam hidup selalu datang dari orang-orang terdekat. Udah gitu. Maka yuk kita beres-beres sama orang-orang terdekat dulu supaya kita nanti jadi lebih luas, lebih luas, lebih luas. Dan kata kuncinya adalah semakin bertambah usia biologis, semakin jiwanya dewasa. Oke, Bu, Pak. Sip ya? Boleh tepuk tangan dulu dong buat kita semua.
Alhamdulillah. Ibu bapak di small talk conversation kita ini ada sesuatu yang bisa diambil pagi ini? Banyak ya? Karena sekali lagi kita sama-sama belajar terus, kita sesama murid terus, wabil khusus untuk yang berulang tahun dan kita. Jadi ibu bapak begitu besok bangun pagi, alhamdulillah, ya Allah aku mengulang tahun hari ini. Kalau tiap hari bukan mengulang tahun sih ya. Ya Allah aku dihidupkan lagi. Begitu bangun ibu bapak sebisa mungkin antusias, bersyukur karena kita masih diberikan jatah hidup gitu. Yang suatu saat nanti jatahnya pasti akan selesai. Dan sebisa mungkin sampai selesainya jatah itu, kita terus menerus menjadi orang-orang berusaha untuk menjadi orang-orang yang takwa. Jadi sekali lagi ibu bapak, lepaskan ketakutan, lepaskan dongeng-dongeng, lepaskan ketidakikhlasan, karena kata kuncinya adalah lakukanlah sesuai dengan kejujuran perasaan nuraninya. Berhentilah jadi orang baik, jadilah orang sadar. Sip? Oke? Hatur nuhun, kita doa ibu bapak, wabil khusus untuk yang orang ulang tahun, santai dan rileks. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ibu-ibu, bapak-bapak.